dari semua aktivitas bisnis yang ada di Provinsi Lampung dan 2 kota serta 13 kabupaten, terutama di Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah ini adalah yang memiliki luasan wilayah yang luar biasa besar ya kan, dan kemudian juga dia memiliki potensi yang luar biasa. Nah, saya mau bertanya lagi satu, Gus Mansur. Apa yang menjadi semangat Gus Mansur untuk menjadi seorang bupati di Lampung Tengah, terlepas dari visi misi yang akan dibuat, terlepas ingin memajukan Lampung Tengah, tapi adakah hal yang paling amazing atau beautiful sebagai daya juang dan semangat Gus Mansur untuk menjadi bupati di Lampung Tengah? Silakan, Gus. Iya, terima kasih Mas Ahmad Muslimin. Ini yang sangat menarik ini. Iya. Pertanyaan yang sesuatu yang amazing. Iya. Sesuatu yang harus bisa menjadi program kebanggaan. Betul. Sebuah program yang harus terwujud. Saya tinggal di kampung. Iya. Setiap hari bergaul dengan masyarakat yang ada di kampung. Oke. Kita tahu bersama, sudah saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat yang ada di kabupaten kami, di Kabupaten Lampung Tengah, 85% ini adalah para petani. Baik itu petani lahan kering, artinya di situ ada perkebunan, baik kebun karet, kebun sawit, terus ada juga pertanian dari lahan basah, seperti sawah. Karena setiap hari hampir saya bergaul dengan para petani, Mas Ahmad Muslimin. Saban hari ketika kita bertemu dengan mereka, berdiskusi tentang pemasukan harian, pemasukan ketika panen dan seterusnya, kadang kita tuh sering miris, Mas. Sering miris. Lampung Tengah ini menjadi lumbung padinya Lampung. Ya, betul. Lampung Tengah menjadi lumbung padinya Lampung dengan luasan lahan yang sangat luas untuk sektor pertanian basah, pertanian padi. Akan tetapi ketika kita lihat bahwa pada prakteknya, pada kenyataannya di lapangan, ketika satu masa 1 MT lah ya, kalau di istilah pertanian itu dalam 1 tahun itu ada 2 MT, MT 1 sama MT 2. Musim tanam pertama sama musim tanam kedua. Ya. Musim tanam pertama ini biasanya ketika curah hujan tinggi. Betul. Nah, artinya pada musim penghujan. MT2 ini biasanya di akhir musim penghujan. Mas Muslimin, bahwa ketika serentak curah hujan tinggi, maka semua petani ini serentak menanam padi. Iya. Bukan hanya di Lampung Tengah aja, hampir semua menyeluruh. Iya. Baik di Lampung Timur, Metro, Pesawaran, dan lain sebagainya, seputaran daerah Lampung Tengah. Bahkan Menggala, Tulang Bawang, dan seterusnya. Nah, ini kendala, ini pasti akan dihadapi oleh para petani ketika musim panen. Iya. Panen serentak, iya kan? Dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lampung, di Provinsi Lampung ini serentak panen, gitu kan? Di awal ketika masih kebagian alat untuk pemanenan, alsintanya mencukupi, maka petani masih sedikit mendapatkan keuntungan dengan harga yang masih porsinya agak tinggi. Yeah. Tapi ketika ini sudah berjalan kurang lebihnya 20-25% dari jumlah lahan yang terpanen, nah ini peralatan sudah berkurang. Yeah. Nggak mencukupi lagi peralatan panen ini tadi. Sehingga yang dirugikan siapa? Petani. Yang dirugikan petani. Sering kami mendapatkan keluhan secara langsung. Mereka datang ke rumah, berdiskusi, Pak, padiku ini harusnya sudah dipanen 10 hari yang lalu, tapi alatnya belum ada. Dan ketika pemanenan itu mereka melebihi waktu, dari sisi usia, ini sudah tua. Kalau dalam bahasa petaninya itu namanya padinya bisa tikrek. Padi tikrek itu padinya sudah kurang segar lagi, dan harganya pasti turun di petani. Ketika padi itu sudah tikrek, kalau bahasa di petaninya itu tadi, harganya turun. Pecah kulit lah ya. Nah, para tengkulak, para agen yang ngebawa itu
itu pasti menurunkan harga. Bisa dibayangkan Mas Ahmad Muslimin ketika di awal musim panen itu harganya 6.800. Ketika ini sudah berjalan kurang lebih 25%, harga di tingkatan petani itu tinggal 4.300. Berapa kerugian yang dialami oleh para petani? 35% lah. 35% lebih. Nah, ini dari sisi pertanian. Dari sisi pertanian basah. Untuk itu, Mas Ahmad Muslimin tadi disinggung terkait dengan program yang masih. Iya. Jadi kita akan membuat sebuah terobosan langkah-langkah untuk mengajak para pihak swasta, para pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat petani, bahwa petani kita di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Tengah, ini membutuhkan peralatan alsintan ya, betul-betul membutuhkan, dan kekurangannya masih cukup lumayan. Itu nilai investasinya cukup tinggi, Pak. Kalau saya hitung, mungkin kebutuhannya kita suplai 200 mesin kombet aja, baru cukup. Ketika satunya harga sekian ratus juta, kalau nggak salah harganya 600 juta, dikalikan 200, itu sudah cukup lumayan. Nah, kalau ini pemerintah daerah, itu pastinya ya dana sudah ada. Pemerintah daerah tidak mampu untuk hadir di sini. Nah, untuk itu, kami ingin mengajak kepada para pihak swasta, melihat ada sisi nilai usahanya, ada satu juga di situ memang ya membantu petani, membantu para petani, dan tentunya nanti kita harapkan kita bisa menata kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat kita. Kita akan buat percontohan bagaimana dengan sistem kerjasama antara pihak swasta dengan kelompok tani yang ada di masyarakat. Pemerintah ini hadir sebagai pembina. Pemerintah hadir sebagai pembina para petani. Bagaimana kelompok tani ini bukan hanya sekedar jargon, nama kelompok, ya kan? Tapi di situ juga bisa ada nilai tambah, added value-nya ada buat para petani. Bukan hanya dinikmati oleh para bos-bos, tengkulak-tengkulak dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, alsintanya dan seterusnya, nanti kerjasama dengan kelompok tani, ini pasti ada nilai tambahnya untuk petani. Terus di kelompok tani nanti akan kita buatkan namanya sistem informasi kelompok tani, atau kalau dalam disingkat menjadi SIMKOTAN. Bagaimana kelompok tani ini semua anggotanya ini menjadi tahu berapa sih kas kelompok tani, berapa sih yang sudah dibelanjakan, pupuknya datang kapan waktunya air datang, kapan waktunya bibit mau disebar, dan seterusnya. Jadi ada sistem informasi kelompok tani, dan akan kita buat Lampung Tengah, insya Allah ketika saya jadi bupati, Mas Ahmad Muslimin, walaupun toh ini kita tidak bisa bicara biaya dari APBD Kabupaten Lampung Tengah, tapi kita bisa mengajukan kepada APBN, kepada pemerintah pusat, bagaimana untuk bisa lebih concern bahwa Lampung Tengah ini adalah lumbung tani itu yang memang harus dibantu, harus dicukupi peralatannya, supaya apa? Petani-petani kita lebih sejahtera, masyarakat Lampung Tengah bisa lebih sejahtera, karena nilai tukar petani kita masih cukup rendah. Nilai tukar petani kita ketika rendah, maka perekonomian juga tidak bisa berjalan lancar. Ketika perekonomian tidak bisa berjalan lancar, maka ya otomatis kehidupan sosial masyarakat kita juga akan terganggu. Untuk itu kita akan berupaya, Mas, bagaimana adanya kerjasama yang baik antara para petani, kelompok tani nanti yang tergabung di dalamnya, dengan para pihak-pihak swasta yang hadir sebagai investor untuk bisa mengembangkan jaringan pertanian yang bagus untuk para petani di Kabupaten Lampung Tengah. Harapan kita, karena ini di Indonesia sepertinya belum ada yang hadir secara menyeluruh. Kita kepingin di Lampung Tengah kita bisa memperkerjasamakan. Jadi perusahaan swasta untung, kelompok taninya sejahtera, kelompok taninya maju, maka masyarakat sebagai petaninya bisa sejahtera. Harapan kita seperti itu, Mas. Oke, jadi saya bisa simpulkan ya, sebelum kita akhiri
Top Saburai di sore hari ini ya, di hari Rabu tanggal 16 Mei 2024. Jadi sebagai closingnya ya, saya informasikan kepada khususnya masyarakat Lampung Tengah dan rakyat Lampung secara keseluruhan maupun masyarakat Indonesia dimanapun berada, bahwasanya Gus Maksum Asrori yang saat ini berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, fraksi PKB, yang akan maju menjadi calon Bupati Lampung Tengah. Ini cita-cita luhurnya itu akan membuat sebuah gerakan desa terintegrasi digitalisasi teknologi, riset, dan sains, sehingga bisa meng-create Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten yang memiliki APBD 2 kali lipat dari saat ini, ya kan. Kalau saat ini 2,8, berarti nanti kalau 2 kali lipat itu bisa 5,6. Amin. Sehingga bisa membangun adanya resi gudang, ya kan, untuk menampung hasil panen petani yang dilengkapi dengan ada brigadir Alsintannya ya. Kalau di kepolisian ada Brimob, nanti di kepemimpinannya Gus Maksum ini ada brigadir Alsintan ya, tadi yang dikatakan oleh beliau. Nah, artinya saya mendoakan Gus Maksum dapat rekomendasi dari 6 partai yang sudah beliau komunikasikan dan daftar, ya kan. Artinya kan hanya Golkar yang tidak beliau daftar, ya kan, yang memiliki 13 kursi dan PAN yang memiliki 3 kursi. Artinya kalau PKB insya Allah dapat ya beliau 8 kursi ya. Amin. Nah, kalau ditambah dengan 6 partai, wah, berarti Semoga Mas, semoga kita menjadi kuda hitam. Tapi kita tidak boleh mengenyampingkan juga ada wakil bupati Bang Ardito yang juga mau maju, atau yang calon lainnya. Tapi sekali lagi saya apresiasi Gus Maksum, dan semoga Saburai Top ini bisa membawa pencerahan buat rakyat Lampung Tengah siapa yang akan dipilih. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat di 37 provinsi yang akan memilih gubernur dan wakilnya, di 93 kota yang akan memilih wali kota dan wakilnya, di 415 kabupaten yang akan memilih bupati dan wakil bupatinya, bahwasanya rakyatlah yang menentukan, karena rakyat yang berdaulat, rakyat yang memiliki kedaulatan. Sehingga jangan rakyat terkontaminasi dengan adanya money politik. Artinya Saburai TV memberikan hal seperti itu sebagai pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar demokrasi di Republik kita ini, Indonesia kita tercinta ini, bisa sehat dan dinamis serta berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Muslimin, presenter Saburai Top. Bye bye.